Agak lain, memang agak lain kali ya kan. Kalian tengok tadi malam kan debat capres Pilpres 2024 pertama kali. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Lu, gak bahaya tak? Semalam seru banget debat. Ada yang udah emosi banget malam. Dia pakai ngomong begini, saya tidak takut tidak mendapatkan jabatan. Lah, padahal debat ini kan supaya mendapatkan RI 1. Jadi kedudukan Gibran sebagai calon wakil presiden itu lenyap tiba-tiba tuh, karena disuruh duduk oleh seseorang di belakang dia kan. Kan orang mesti anggap bahwa Gibran itu betul-betul mewakili satu sikap kepresidenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya, bahkan sangat menarik untuk kita bahas. Apalagi kalau bukan masalah debat capres dan cawapres. Ya, tentunya kita tahu debat perdana capres dan cawapres telah selesai. Namun, masih banyak sekali yang membahasnya, karena banyak sekali momen-momen menarik saat debat itu terjadi. Terutama saat perdebatan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo. Suasana di Pilpres kali ini sangat berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya, yang dimana masyarakat sangat antusias menyaksikan debat Pilpres kali ini. Terlebih, masyarakat sangat menantikan debat cawapresnya ya, karena di situ dapat Mas Gibran. Mungkin banyak dari kita juga yang menantikan Mas Gibran berdiri di stage untuk berdebat dengan cawapres lainnya. Kebetulan di sini gue menemukan cuplikan-cuplikan video yang dibuat oleh masyarakat ataupun netizen yang sangat menarik untuk kita simak. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih. Di video ini tidak ada ajakan atau melarang kalian untuk memilih salah satu paslon. Semua ada di tangan kalian. Kalian berhak memilih siapa yang terbaik menurut kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak videonya. Debat Capres Perdana, MVP siapa? Jika boleh jujur, meta Pak Anies di debat kali ini saya nggak ada lawan. Ketenangan, rekam jejak, dan penguasaannya terhadap materi, ditambah dengan retorikanya yang menawan. Mungkin membuat banyak pihak menilai Pak Anies mendominasi. Meski di lain sisi, Pak Anies lebih dulu memancing dan menyinggung. Tapi bukan berarti Pak Ganjar tidak punya taring. Pengalamannya memimpin Jateng sangat nampak dari caranya menyampaikan gagasan. Ia mengoreksi, dan di luar itu, Pak Ganjar lebih irit kata. Ya, sangat hati-hati menjauhi blunder. Adapun Pak Prabowo sekilas terlihat lebih bersemangat. Meski beberapa kali terpancing, pertanyaan awal yang dilontarkan tidak bersinggungan dengan komorbid capres lain. Ya, lebih banyak gagasan melanjutkan, lebih melakukan afirmasi, sembari sesekali menyadarkan Pak Anies bahwa apa yang ia sampaikan tidak semudah dalam praktik di lapangan. Seperti ketika Pak Anies melihat Papua, apa yang dibayangkan Pak Anies tidak sesederhana yang diucapkan. Mungkin Pak Anies berhasil menjadi dominator dalam perdebatan. Namun di akhir sesi, Pak Prabowo mengatakan, cari pemimpin jangan cuma pandai retorika saja. Sedang penutup dari Pak Ganjar mengingatkan, taruh ada, taruh gau. Perkataan haruslah selaras dengan perbuatan. Setelah debat, semakin yakin atau pindah haluan? Gimana ngelihat debat capres ini? Dibuat debat ini. Ini kan sebenarnya untuk menjangkau 70% lebih rakyat Indonesia yang terjangkau oleh sosial media, oleh media TV, media cetak, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya untuk menunjukkan sejauh apa sih sebenarnya kesiapan seorang calon pemimpin yang akan menghela 281 juta penduduk Indonesia ini. Nah, Mbak Sylvia, apakah nanti dengan debat ini menunjukkan itu kemampuan sesungguhnya? Itu saja belum. Apalagi di debat saja tidak siap, bagaimana nanti memimpin kesiapannya? Karena memimpin pada saat realitanya jauh lebih berat daripada soal debat. Nah, jadi kalau menurut saya tadi ya diikuti saja asal disepakati oleh semua pasangan. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Lu, gak bahaya tak?
Ya, memang menarik sekali ketika mengamati debat capres pertama semalam itu ya. Apalagi ketika Prabowo saling serang dengan Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini mengatakan, saya ini tidak butuh jabatan apa-apa lagi Mas Anies. Padahal ya di acara diskusi Najwa Shihab sebelumnya, jadi Prabowo ini pernah mengatakan bahwasanya dia ini tidak bisa mendapatkan kredit lantaran apa? Lantaran dia ini tidak bisa berkuasa. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Nah, artinya apa? Artinya kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika debat semalam itu, benar gak? Nah, kan itu logikanya. Jadi kalau Prabowo ini mengatakan bahwasanya dia tidak butuh jabatan, dia tidak butuh apa-apa lagi, ya menurut saya itu adalah bohong. Gini ya, setelah menonton debat capres kemarin, mungkin aku lebih ngomonginnya ke apa ya, cara ngomong dari ketiga capres tersebut lah gitu. Soalnya kan kayak nggak mungkin dong akun ini ngomongin politik. Ih, akun aja namanya kumis lele dumbo, apa sih yang bisa diharapin dari akun ini gitu. Iu, najis lah ibaratnya gitu. Terus juga lagian kan takut sama buzzer-buzzer zaman sekarang mah ngeri gitu. Cuman buat aku pribadi gitu ya, kalau capres nomor 1, dia tuh kalau dalam menyampaikan opini, menjawab juga gitu ya, dia tuh lebih ke apa ya, poin utama di awal tek disampaikan, nanti dielaborasi dari poin utama yang pengen dia sampaikan itu. Terus kalau capres nomor 3 buat aku pribadi, aku ngerasanya kayak apa ya, lagi didongengin bapak jawab pas lagi pulang kampung. Soalnya kayak di awalnya tuh pasti didongeng dulu portofolio yang pernah dia lakuin, apa yang pernah beliau lakuin gitu, terus nanti poin utamanya di akhir gitu. Nah, yang nomor 2 mungkin kalau misalnya ngegas itu emang ciri khasnya beliau gitu ya. Cuman ada beberapa kali aku tuh beneran greget kayak gancang atau bapak cepet ngomongnya teh gitu. Misalnya teh kan debat di waktu, jangan disia-siain, atau waktu mah jangan aksi gemoy dulu gini. Nah, apa tuh gemoy? Agak lain, memang agak lain kali ya kan. Kalian tengok tadi malam kan debat capres Pilpres 2024 pertama kali, siang debat capresnya yang semangat cawapres dah. Kayak mana kok bisa? Kalau menurut kan kayak mana nih wi? Cocok lain rasa cocok. Tukang goreng nih bos, senggol dong selidih, wadidaw meledak. Jadi pengen nunggu debat cawapresnya nih. Nah, itu dia beberapa cuplikan video dari para masyarakat ataupun netizen ya. Sungguh luar biasa sekali bukan? Wajar banget ya buat mereka mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaan mereka, dan dengan apa yang mereka dukung tentunya. Nah, di debat perdana waktu itu juga ada momen yang sangat menarik bagi saya atau mungkin buat kalian juga, yaitu momen dimana Mas Gibran berdiri untuk menjadi tim hore waktu Pak Prabowo berdebat dengan Pak Anies. Tentunya momen ini pun tak lepas dari perhatian masyarakat, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial. Semalam seru banget debat. Ada yang udah emosi banget malam. Dia pakai ngomong begini, saya tidak takut tidak mendapatkan jabatan. Lah, padahal debat ini kan supaya mendapatkan RI 1, ya kan? Lah kemarin kemana aja Pak? Kemarin jadi oposisi nggak kuat, ya kan? Ujung-ujungnya apaan? Kan jabatan. Ya, jangan sosokan Pak, saya tidak takut tidak mendapatkan jabatan. Jangan sosokan kayak gitu Pak. Ya orang-orang juga udah pada tahu, ya kan? Keadaan di studio itu kan nggak bisa dikontrol. Mestinya biarin aja Gibran itu lakukan hal yang toh itu paling 1 atau 15 detik. Tetapi dengan adanya orang yang mencolek si Gibran, lu anak kecil, duduk lu, kan itu orang kan anggap ya memang anak kecil, dia nggak tahu etikanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana persiapan Gibran itu makin lama makin kacau untuk debat tuh, apalagi dengan Mahfud MD misalnya tuh. Jadi bagian-bagian yang ingin disembunyikan, wah kemarin misalnya diperlihatkan ya Gibran mampu berbicara tapi ternyata teleprompter di depannya kan, itu kan membuat buruk citra dari Prabowo sebetulnya. Dan Pak Prabowo bisa juga mulai emosi itu kalau lihat ngapain sih tidak dibikin prosedur untuk ikut di dalam poin-poin yang sudah dibicarakan, bahwa wakil presidennya duduk aja, ngapain wakil presiden berdiri dan bahkan harus ditegur seperti lu duduk deh lu, kira-kira itu kan juga bikin jengkel Pak Jokowi akan anggap ngapain tuh orang negur anak gue, kan kira-kira begitu. Lagunya belimbing sayur. Pakai duduk diri nyemangatin begini. Besok giliran lo ya, coba semeriah itu nggak, segirang itu nggak lo. Pengen tahu gua, ya nggak?
Besok kalau debat cawapres nih ya lihat aja gesturnya. Asal nggak celingak, celinguk kayak burung baru. Kita lihat besok mentalnya kalau lagi di stage ya, lagi di panggung. Kalau sekarang mah karena dia di belakang panggung, istilahnya di belakang capresnya, bisa dia begini-begini. Ntar lihat ya, kita nobar rame-rame, oke? Nah, itu dia guys, cuplikan video dari para masyarakat atau para netizen-netizen yang sangat luar biasa sekali tentunya. Mungkin gitu aja video kali ini. Semoga di Pilpres tahun depan kita bisa mendapatkan pemimpin yang kita impikan. Ingat, gunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.